yaitu keuntungan sebesar 10%, bervariasi 10% dari total uang per minggu, per 2 minggu, atau per 3 minggu. Penipuan bermodus dana talangan. Ibu rumah tangga asal Gilingan diarak korbannya diserahkan ke polisi. Seorang ibu rumah tangga berinisial TS warga Gilingan, Kecamatan Banjarsari ditangkap aparat lantaran melakukan aksi penipuan. Modus yang dilakukan tersangka dengan meminta sejumlah uang untuk digunakan sebagai dana talangan dengan keuntungan tertentu. Kapolresta Solo, Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak mengatakan, untuk melancarkan aksinya tersangka mengaku suaminya bekerja di salah satu bank swasta. Namun, tidak menyebut posisi suaminya bekerja, sehingga banyak di antara korbannya yang percaya dan akhirnya menyerahkan sejumlah uang. Setelah korbannya percaya, lalu tersangka membuat isu fiktif, di mana ada kredit dari salah satu bank swasta membutuhkan sejumlah uang. Uang itu, untuk menutup pinjaman pertama lalu, bisa kembali mengambil pinjaman kedua. Keuntungan yang diperoleh korban, sekitar 10% per minggu, 2 minggu, atau 3 minggu. Korban yang tergiur akhirnya menyerahkan sejumlah uang mereka. Namun, hingga jatuh waktu yang ditentukan tersangka tidak menepati janjinya. Alhasil, korban pun marah dan menggeruduk ke rumah tersangka. Saat itulah, tersangka langsung dibawa para korban ke Mapolresta Solo. Total kerugian korban mencapai ratusan juta. Sedangkan, praktek penipuan yang dilakukan sejak bulan Februari tahun 2021. Kemudian sejumlah barang-barang yang dimiliki oleh tersangka dari hasil terkait banyaknya kasus penipuan terjadi di Kota Bengawan. Pihaknya mengimbau agar masyarakat lebih waspada dalam menginvestasikan kekayaannya. Akibat perbuatannya, TS dijerat pasal 378 dan 372 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 4 tahun penjara. Surakarta terkait dengan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan yang oleh tersangka ini disebut sebagai dana talangan di Bank Panin, dan itu kemasannya adalah fiktif untuk mengelabui para korbannya sebagaimana dimaksud pasal 378 KUHP dan atau pasal 372 KUHP. Waktu kejadian pada hari Kamis tanggal 5 Mei 2022 sekira pukul 13.00 WIB. Tempat kejadian perkara di Jalan Malabar Timur nomor 3 RT 001 RW 019 Mojosongo Jebres Kota Surakarta. Adapun korban ataupun pelapor atas nama NO ini mengalami kerugian 200 juta rupiah, dan juga ini tidak menutup kemungkinan ada korban-korban lainnya, sehingga kita nanti akan menghimbau pada seluruh warga masyarakat yang merasa menjadi korban dari tindak pidana ataupun aksi penipuan penggelapan yang dilakukan tersangka TS ini bisa segera melaporkan kepada Polresta Surakarta. Dan untuk tersangka TS ini juga dilaporkan di 2 Polres lainnya, yaitu Sukoharjo maupun di Karanganyar. Untuk total kerugian sendiri yang dilaporkan di Polresta Surakarta sebesar 400 juta rupiah, 2 korbannya. Untuk tersangka yang kemudian dilakukan penangkapan berangkat dari hasil penyelidikan, dan kemudian kita lakukan gelar perkara, peningkatan status lidik menjadi sidik, dan kemudian dilakukan gelar perkara kembali penentuan tersangka, dan kemudian penyidik melakukan upaya paksa penangkapan terhadap tersangka TS, wanita, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta. Jadi adapun modus operandi yang dilakukan oleh tersangka dalam melakukan aksi ataupun tindak pidana penipuan dan penggelapan ini adalah dengan cara mencari calon korban yang terlebih dahulu. Selanjutnya kemudian tersangka ini menyampaikan kepada para korbannya bahwasanya suami korban, suami tersangka ini bekerja di Bank Panin, seperti itu. Dan kemudian dari hasil penyelidikan yang kita lakukan bahwa untuk suami tersangka ini bekerja sebagai security ya, di Bank Panin tersebut, dan saat ini sudah resign, sudah keluar dari Bank Panin. Dari situ kemudian tersangka menyampaikan kepada para calon korbannya
Yang pertama, bahwa suami tersangka ini ada bekerja di Bank Panin. Itu yang pertama. Dan yang kedua, bahwa ada kreditur Bank Panin yang sudah mengikat akad kredit atau pinjam kepada Bank Panin sejumlah uang, namun belum lunas atau belum selesai secara keseluruhan untuk angsurannya, namun kemudian kreditur ini ingin meminjam kembali. Nah, sehingga ada satu syarat bahwa peminjaman pertama itu harus dilunasi terlebih dahulu, baru kemudian bisa mengakses untuk pengajuan pinjaman yang kedua. Nah, untuk menutup pinjaman yang pertama ini, kemudian tersangka ini menawarkan kepada para korbannya untuk menyetorkan sejumlah uang dengan iming-iming atau janji, yaitu keuntungan sebesar 10%, bervariasi 10% dari total uang per minggu, per 2 minggu, atau per 3 minggu, seperti itu. Jadi cara korban mengelabui cara tersangka mengelabui korbannya itu dengan cara menyampaikan bahwa suaminya bertugas di Bank Panin, tapi tidak sebutkan statusnya apa, seperti itu. Kemudian yang kedua, mem-packaging gitu ya, mem-framing bahwa Bank Panin memerlukan sejumlah uang untuk, atau ulangi, kreditur Bank Panin membutuhkan sejumlah uang untuk menutup pinjaman pertama guna mengajukan permohonan kedua pinjaman yang berbeda. Dan itu dijanjikan keuntungan 10%, bervariasi, ada yang per minggu, ada per 2 minggu, dan per 3 minggu, sampai dengan lunasnya pinjaman tersebut atau uang yang disetorkan dari korban kepada tersangka. Beberapa barang bukti yang berhasil kita lakukan penyitaan, yaitu satu bendel reken koran Bank BCA atas nama NO, jadi NO inilah korban atau pelapor. Kemudian sejumlah barang-barang yang dimiliki oleh tersangka dari hasil kejahatannya. Di antaranya ada sebuah rumah, kemudian dan beberapa peralatan-peralatan rumah tangga yang ada, dan kita sudah lakukan penyitaan terkait dengan barang bukti yang diduga diperoleh oleh tersangka dari tindak pidana yang dilakukannya.